Kamu siapa? Ibuku sedang sakit, dia tidur. Tolong matikan teleponnya. Suara anak kecil itu mengalir dari ponsel milik istriku yang telah meninggal 7 tahun lalu. Baskara Wijoyo, pemimpin konglomerat terbesar di Indonesia, Nusantara Group, setiap malam menelepon nomor mendiang istrinya seperti orang gila. Nomor yang tak pernah sekalipun tersambung itu, malam ini untuk pertama kalinya berdering. Yang mengangkat telepon bukanlah istrinya, melainkan seorang anak laki-laki berusia 7 tahun. Ia berkata ibunya sudah berhari-hari tidak bangun, dan setelah ia mencolokkan pengisi daya yang ia temukan di lapak barang bekas, ponsel itu menyala. Pria dengan kekayaan triliunan rupiah itu berlari tanpa alas kaki di tengah malam. Dan kebenaran yang ia hadapi di tempat tujuannya menghancurkan segala yang ia yakini selama 7 tahun terakhir. Apa yang sebenarnya terjadi pada mereka? Sebelum cerita dimulai, mohon dukung kami dengan menekan tombol subscribe dan like, serta tinggalkan komentar dari mana Anda mendengarkan. Semoga kebahagiaan dan keberuntungan senantiasa menyertai Anda di sana. 7 tahun adalah waktu yang panjang, tetapi ada luka yang tak akan pernah sembuh. Baskara Wijoyo, pemimpin Nusantara Group, salah satu dari 10 perusahaan terbesar di Indonesia, baru berusia 32 tahun. Seorang pemimpin muda yang mengendalikan aset triliunan rupiah dan puluhan ribu karyawan. Dunia mengaguminya, media menjulukinya Pangeran Emas Nusantara. Namun, di balik semua julukan gemerlap itu, tak ada seorang pun yang tahu wujud aslinya. Tak ada binar kehidupan di mata pria itu. Di sebuah rumah mewah di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, ruang keluarga seluas lebih dari 600 meter persegi itu senyap tanpa suara. Di balik jendela kaca raksasa yang menjulang hingga langit-langit, gemerlap lampu malam Jakarta berkilauan bak permata, tetapi tak satu pun cahaya itu masuk ke mata Baskara. Sosoknya yang duduk meringkuk di tengah sofa tampak seperti arwah yang terperangkap dalam rumah kosong yang megah. Hari ini adalah peringatan 7 tahun kematian istrinya, Kirana Sari. Di atas pangkuan Baskara, tergeletak selembar kain bedong tua yang warnanya telah memudar. Kain yang dulu putih dan lembut itu kini menguning dimakan waktu, tetapi sulaman bunga-bunga kecil hasil jahitan tangan Kirana masih tampak jelas. Terbayang di pelupuk matanya sosok sang istri yang setiap malam menjahit di bawah temaram lampu, mempersiapkan kain itu untuk anak mereka yang tak pernah lahir. Baskara mengelus setiap helai benang sulaman itu dengan jemarinya yang kasar, seolah-olah kehangatan tubuh Kirana masih tertinggal di sana. Di atas meja, sebotol whisky telah kosong separuh, dan pelupuk matanya memerah. Perutnya perih karena menenggak minuman keras dengan perut kosong seharian, tetapi rasa sakit sekecil itu tak berarti apa-apa baginya. Ia mengangkat gelasnya sekali lagi, lalu menatap langit-langit yang hampa sambil bergumam, "Aku tidak tahu dengan kualifikasi apa aku duduk di kursi pimpinan ini, sementara aku gagal melindungimu dan anak kita." Suara itu tidak mengandung kesedihan atau kemarahan, melainkan kebencian yang mendalam terhadap dirinya sendiri. 7 tahun lalu, istrinya yang sedang hamil tua tewas dalam sebuah kecelakaan ledakan mobil yang penyebabnya tak diketahui. Bersama bayi dalam kandungannya. Jasadnya hangus terbakar hingga tak dapat dikenali, dan identitasnya hanya bisa dipastikan melalui hasil otopsi. Sejak saat itu, yang tersisa bagi Baskara hanyalah kehidupan kosong bernilai triliunan rupiah. Siang hari ia menandatangani dokumen di ruang rapat, dan malamnya ia minum-minum di ruang keluarga yang hampa ini sambil memandangi peninggalan istrinya. Itulah seluruh rutinitasnya. Orang-orang di sekitarnya berbisik tentang pemimpin muda yang sudah 7 tahun bergantung pada obat depresi, tetapi tak seorang pun mencoba memahami kedalaman hatinya. Tiba-tiba, Baskara mengeluarkan ponsel dari sakunya. Jarum jam di layar menunjukkan waktu telah melewati tengah malam. Orang-orang berulang kali bertanya mengapa ia tidak menonaktifkan nomor orang yang sudah meninggal. Sekretarisnya, tim hukumnya, bahkan perwakilan dari operator seluler pun dengan hati-hati menyarankannya. Namun, Baskara tak pernah sekalipun menolak tagihan ponsel Kirana yang datang setiap bulan. Ia merasa, jika nomor itu dinonaktifkan, maka seridai terakhir yang menghubungkannya dengan Kirana di dunia ini akan putus. Maka, selama 7 tahun, ia rutin membayar tagihan untuk nomor yang tak pernah berdering itu. Itu adalah tindakan bodoh,
Sama seperti menelepon orang yang sudah tiada, tetapi bagi Baskara, itulah satu-satunya cara untuk tidak melepaskan istrinya. Dengan jari gemetar, ia mencari kontak di ponselnya dan menekan nomor yang tak pernah bersuara selama 7 tahun. Nomor Kirana Sari. Ia tahu ini gila, tapi ini sudah menjadi ritual yang ia ulangi setiap malam selama 7 tahun. Menelepon, mendengar suara mesin penjawab, dan sekali lagi memastikan bahwa istrinya benar-benar sudah tiada. Sebuah tindakan penyiksaan diri yang kejam dan menyedihkan. Tanpa itu, ia tak bisa menerima kenyataan bahwa Kirana telah pergi. Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif atau berada di luar jangkauan. Ia mengira akan mendengar pesan dingin yang biasa ia dengar. Namun, tut, tut, tut. Nada sambung berbunyi. Jantung Baskara serasa berhenti berdetak. Ia lupa cara bernapas, menempelkan ponsel erat-erat ke telinganya. Apakah ia salah dengar? Apakah ia berhalusinasi karena mabuk? Berbagai pikiran melintas di benaknya. Tetapi nada sambung itu jelas berbunyi 3 kali sebelum terdengar bunyi klik tanda panggilan terhubung. Lalu, sebuah suara kecil yang bergetar terdengar. Halo. Ibu saya lagi sakit, dia tidur. Tolong matikan teleponnya. Itu suara seorang anak kecil. Suara anak yang paling tidak berusia 7 tahun, mengalir dari ponsel istrinya yang telah meninggal 7 tahun lalu. Dan dengan suara yang memohon namun tegas, anak itu meminta telepon ditutup karena ibunya sedang sakit. Prang. Gelas whisky terlepas dari genggaman Baskara, jatuh dan pecah di lantai marmer. Pecahan kaca berhamburan, tetapi Baskara sama sekali tidak merasakannya. Seluruh darahnya serasa naik ke kepala, membuat pandangannya memutih, tangannya gemetar, kakinya lemas, dan jantungnya berdebar kencang, seolah akan mematahkan tulang rusuknya. Kamu siapa? Suara Baskara pecah. Bibirnya bergetar hebat hingga sulit membentuk kata-kata. Ponsel itu. Yang sudah mati selama 7 tahun. Dari mana kamu dapat? Di seberang telepon, terdengar jeda sejenak. Anak itu mungkin takut mendengar suara orang dewasa yang panik. Setelah hening sesaat, anak itu terisak pelan dan dengan hati-hati mulai berbicara. Ini. Ibu yang sembunyikan di dalam tasnya. Ibu sudah beberapa hari tidak bangun, jadi aku colokkan charger yang aku temukan di lapak barang bekas, terus ponselnya menyala. Ibu sudah beberapa hari tidak bangun. Charger dari lapak barang bekas. Setiap kalimat menggelegar di kepala Baskara seperti petir. Ponsel istrinya yang ia kira sudah mati, menyala setelah 7 tahun. Yang memegangnya adalah seorang anak kecil, dan ibu dari anak itu sedang tidak sadarkan diri selama berhari-hari. Semua informasi ini menghantam otaknya secara bersamaan. Pikiran Baskara berpacu, tetapi tak ada yang bisa ia cerna dengan baik. Dari sekian banyak kemungkinan, satu pikiran yang paling gila membuatnya membeku. Bagaimana jika Kirana masih hidup? Bagaimana jika ia tidak tewas dalam ledakan itu, tetapi bersembunyi di suatu tempat? Dan bagaimana jika anak itu adalah anak yang sama yang berada di dalam kandungannya 7 tahun lalu? Baskara melompat berdiri tanpa alas kaki. Pecahan kaca menusuk telapak kakinya, meneteskan darah merah segar ke lantai marmer, tetapi ia tak merasakan sakit sama sekali. Ia menendang pintu depan hingga terbuka, berlari sekuat tenaga menyusuri koridor sambil menelepon asisten pribadinya. Lacak lokasi GPS nomor ini. Dalam 1 menit, suara Baskara bukan lagi perintah, melainkan raungan. Para pengawal yang tertidur lelap bergegas keluar, tetapi Baskara tidak mendengarkan siapapun. Ia tak punya waktu menunggu lift, jadi ia berlari menuruni tangga darurat menuju tempat parkir bawah tanah. Ia membanting pintu mobil sportnya dan melemparkan dirinya ke kursi pengemudi. Mesin meraung kasar, dan ban mobil berdecit di lantai beton. Koordinat dari asistennya masuk. Sebuah area kumuh di pinggiran Jakarta, tempat proyek pembangunan kembali telah mangkrak selama bertahun-tahun. Tanpa ragu sedikit pun, Baskara menginjak pedal gas hingga maksimal. Lampu lalu lintas, batas kecepatan, truk yang membunyikan klakson dari arah berlawanan tak ada satupun yang ia lihat. Hanya satu pikiran yang menguasai benaknya, ia harus sampai ke koordinat itu. Urat-urat di punggung tangannya yang mencengkeram setir menonjol, dan otot rahangnya berkedut.
Entah berapa lama ia memacu mobilnya. Hutan gedung pencakar langit di Sudirman perlahan menghilang, digantikan oleh gang-gang gelap tanpa lampu jalan. Alih-alih ruko yang megah, yang ada hanyalah deretan toko tutup dengan pintu-pintu gulung berkarat. Puing-puing konstruksi dan sampah berserakan di jalan. Di tengah kawasan kumuh yang sepi itu, di bawah sorotan lampu depan mobilnya, tampak sebuah bangunan beton dengan retakan besar di dindingnya, seolah akan segera runtuh. Di bawah lampu neon yang berkedip, sebuah tulisan pudar di papan nama yang setengah terlepas masih bisa dibaca, Rumah Sakit Amal Harapan. Mobil berhenti mendadak, bannya kembali berdecit. Saat Baskara membuka pintu dan melangkah keluar, telapak kakinya yang telanjang menyentuh lantai semen yang dingin. Baru saat itulah ia menyadari jejak darah yang panjang di belakangnya. Darah dari kakinya yang tertusuk pecahan kaca telah membasahi jok kulit dan pedal mobil, tetapi ia bahkan tidak menunduk untuk melihatnya. Ia mendorong pintu otomatis yang berderit dan disambut oleh udara lembab yang berbau campuran jamur dan disinfektan. Kat di dindingnya mengelupas di sana-sini, dan lampu neon di koridor berkedip-kedip, memancarkan cahaya yang goyah seperti hantu. Dari suatu tempat, terdengar suara monoton mesin medis tua yang menggema di koridor kosong. Tempat ini lebih mirip bangunan terbengkalai daripada rumah sakit yang menyelamatkan nyawa. Baskara berjalan menyusuri koridor. Setiap kali telapak kakinya yang berdarah menyentuh ubin dingin, terdengar suara basah, tetapi di telinganya hanya terngiang-ngiang suara anak kecil dari telepon tadi. Di ujung koridor, di depan pintu tua, bertuliskan bangsal kelas 3, Baskara berhenti. Dengan tangan gemetar, ia meraih gagang pintu, jantungnya berdebar liar, seakan hendak menghancurkan tulang rusuknya. Ia tidak tahu apa yang ada di balik pintu ini, apakah ia sanggup menanggungnya, tapi tangannya tidak berhenti. Pintu terbuka. Saat itu juga, pupil mata Baskara membesar karena terkejut. Di sudut kamar yang pengap tanpa ventilasi, tepat di bawah noda kuning di langit-langit, ada sebuah ranjang besi tua. Di atasnya, seorang wanita kurus kering terbaring, bergantung pada mesin oksigen. Pipinya cekung, menonjolkan tulang pipinya yang tajam. Rambutnya yang dulu berkilau kini kusut dan kering, tersebar di atas bantal. Selang infus di lengannya hampir kosong, dan pergelangan tangannya begitu kecil seperti milik anak-anak, seolah bisa patah jika digenggam. Itu Kirana. Orang yang ia yakini telah meninggal dunia dalam kecelakaan ledakan 7 tahun lalu, orang yang setiap malam ia rindukan sambil membelai peninggalannya, terbaring di sini. Wajahnya sangat tirus hingga nyaris tak bisa dikenali, tetapi sebuah tahi lalat kecil di belakang telinga kirinya langsung menarik perhatian Baskara dan membuat dunianya berhenti. Itu adalah tahi lalat yang sama, yang sering ia cium saat mereka masih berpacaran. Lutut Baskara menyentuh lantai. Bukan karena ia ingin bersujud, tetapi karena kakinya tak lagi mampu menopang tubuhnya. Mulutnya terbuka, tetapi tak ada suara yang keluar. Sesuatu mendesak naik dari tenggorokannya, entah itu isak tangis atau jeritan, ia sendiri tak tahu. Saat itu, sesosok tubuh kecil menghalangi pandangannya. Seorang anak laki-laki, yang sejak tadi membasahi handuk usang yang lebih besar dari tubuhnya untuk melembabkan bibir ibunya yang pecah-pecah, terkejut melihat kedatangan pria asing itu dan langsung berdiri. Kaki kecilnya yang beralas sandal jepit usang melangkah mundur di lantai ubin yang dingin. Anak itu merentangkan kedua lengannya yang kurus sekuat tenaga, berdiri melindungi ibunya. Perisai terkecil dan terlemah di dunia, berusia 7 tahun. "Bapak siapa? Jangan bawa ibu saya." Suara Banyu bergetar, tetapi tatapan matanya luar biasa tegar. Dari sorot mata kecil itu saja, bisa dibayangkan betapa seringnya anak ini sendirian melindungi ibunya dari berbagai ancaman. Selama 7 tahun, anak ini telah merentangkan tangannya seperti ini untuk melindungi satu-satunya orang yang ia miliki di dunia. Baskara masih berlutut, tak bisa bergerak maju seinci pun. Ia menatap bergantian wajah pucat Kirana dan ponsel tua di genggaman anaknya. Akhirnya, tangis yang tak tertahankan meledak darinya. Pemimpin konglomerat terbesar di Indonesia itu terseduh-seduh di lantai kamar rumah sakit berbau jamur. Ia mencoba menahan suaranya agar tidak menakuti anak itu, tetapi isak tangis yang mengguncang seluruh tubuhnya tak bisa ia kendalikan. "Maaf. Maafkan aku."
Baskara hanya bisa mengulangi kata-kata itu. Ia sendiri tidak tahu kepada siapa kata-kata itu ditujukan. Mungkin untuk Kirana, mungkin untuk anak itu. Atau mungkin untuk dirinya sendiri yang tidak melakukan apa-apa selama 7 tahun. Saat itu, Banyu mengeluarkan sesuatu dari sakunya. 3 lembar uang 1000-an yang lecek dan beberapa keping koin. Uang di telapak tangan kecilnya itu, jika dijumlahkan mungkin tak sampai 5.000 rupiah. Banyu dengan hati-hati menyodorkan uang itu ke arah Baskara yang terduduk di lantai. "Bapak dokternya, ya? Nanti saya cari uang lagi dari mulung, jadi tolong jangan lepas selang oksigen ibu saya." Satu kalimat itu menembus jantung Baskara. Anak ini tahu bahwa jika tidak ada uang, mesin pernapasan ibunya akan dimatikan. Anak sekecil ini, yang baru berusia 7 tahun, menopang nyawa ibunya dengan beberapa keping koin hasil memulung. Baskara memperhatikan tangan anak itu lebih dekat. Di bawah kukunya ada kotoran hitam, dan ruas-ruas jarinya penuh dengan luka-luka kecil akibat goresan kardus. Banyu mencengkeram ujung celana Baskara dengan kedua tangannya. Jari-jari kecilnya yang mengeras menekan kain celana itu. Air mata menggenang di matanya, siap tumpah kapan saja, tetapi anak ini tidak menangis. Mungkin ia tidak pernah menangis di depan ibunya selama 7 tahun, karena takut ibunya khawatir. Baskara menggigit bibirnya hingga berdarah. Ia menelan isak tangisnya yang nyaris meledak dan dengan tangan gemetar mengeluarkan ponselnya untuk menelepon asistennya. "Kirim tim medis terbaik di negeri ini ke sini. Sekarang juga." Suaranya serak dan pecah, tetapi bobot di dalamnya sangat jelas. Setelah menutup telepon, Baskara keluar dari kamar dan dengan langkah terhuyung-huyung mencari ruang perawat. Hanya ada seorang perawat jaga yang duduk menahan kantuk. Ia terkejut melihat kaki telanjang Baskara yang berdarah dan matanya yang merah. "Pasien bernama Kirana Sari. Bagaimana kondisinya?" tanya Baskara. Perawat itu menunjukkan ekspresi canggung. Ia tidak bisa memberikan informasi kepada orang yang bukan wali pasien. Saat Baskara hendak berbicara lagi, seorang pria parubaya berjubah dokter usang berjalan pelan dari ujung koridor. Ia adalah direktur rumah sakit ini. Sang direktur menatap bergantian pakaian mewah Baskara dan mobil sport seharga miliaran yang terparkir di luar, matanya membelalak. Sebelum Baskara sempat bertanya, ia sudah angkat bicara. "Anda sepertinya kenal dengan pasien itu." Sejujurnya, 7 tahun lalu, beliau ditemukan pingsan di jalan dalam keadaan hamil dan dibawa ke sini sebagai pasien tanpa identitas. Mata Baskara berkedut. Bahkan setelah melahirkan, tidak ada satupun dokumen yang bisa membuktikan identitasnya, dan dia sendiri menolak keras untuk mengungkapkannya. Tanpa ponsel, tanpa KTP, tanpa apapun, dia hidup seperti hantu, hanya dengan seorang anak. Direktur itu berhenti sejenak, lalu melanjutkan. "Tapi ada yang aneh. Seseorang secara anonim selalu mengirimkan uang untuk biaya pengobatan minimal setiap bulan. Jumlahnya sangat kecil. Tapi jika bukan karena uang itu, kami sudah harus memulangkannya sejak lama. Bisa dibilang, kami hanya membuatnya tetap bernapas. Hanya membuatnya tetap bernapas." Kata-kata itu menusuk dada Baskara seperti paku. Artinya, seseorang bukan mencoba menyelamatkan Kirana, melainkan mengikatnya dalam kondisi antara hidup dan mati. Siapa yang melakukan hal sekejam itu, dan untuk tujuan apa? Baskara maju selangkah, seolah hendak mencengkeram kerah baju direktur itu. "Apakah ada catatan rekening pengirim anonim itu?" Direktur itu mengangguk dan mengeluarkan setumpuk dokumen usang dari laci. Laporan donasi. Baskara hampir merebutnya dan membuka halaman pertama. Matanya yang bergetar terpaku pada nomor rekening pengirim anonim. Seketika, wajah Baskara menjadi pucat pasi. Pemilik rekening itu bukanlah nama perorangan, melainkan sebuah perusahaan. Sebuah nama perusahaan yang terasa familiar, Baskara langsung mengenalinya. Itu adalah nama yang sama yang tercantum dalam daftar transaksi mencurigakan yang dilaporkan oleh tim audit grup 3 bulan lalu. Perusahaan cangkang milik Prabowo Hadi. Pamannya sendiri. Pamannya telah mengirimkan uang pengobatan untuk istrinya yang ia kira sudah mati selama 7 tahun. Di hadapan fakta yang mengejutkan ini, pikiran Baskara menjadi kosong. Kirana masih hidup,
dan Prabowo mengetahuinya sejak awal. Perusahaan cangkang Prabowo Hadi. Nama itu membara di benak Baskara seperti besi panas. Tangannya yang memegang laporan donasi gemetar. Pamannya tahu Kirana masih hidup. Dan ia tahu sejak 7 tahun yang lalu. Fakta ini saja sudah cukup untuk menjungkirbalikkan semua yang ia yakini selama ini, tapi Baskara tidak berhenti di situ. Potongan-potongan puzzle dari kecelakaan ledakan yang menelan istrinya 7 tahun lalu mulai tersusun kembali di kepalanya. Saat itu, polisi menyimpulkan kecelakaan itu murni karena kerusakan kendaraan. Dokter forensik memastikan jasad yang hangus itu adalah Kirana. Pemakaman dilangsungkan, nisannya diletakkan, dan semuanya berakhir. Tapi jika Kirana masih hidup, berarti hasil otopsi itu adalah kebohongan sejak awal. Otopsi palsu, kecelakaan palsu, kematian palsu. Seseorang telah merancang semua ini. Baskara meremas laporan donasi itu ke dalam saku jasnya dan meninggalkan rumah sakit. Sebelum fajar, ia menelepon asistennya dan memerintahkan untuk melacak keberadaan dokter forensik yang menangani kecelakaan Kirana 7 tahun lalu. Asistennya terdengar ragu, tetapi suara Baskara yang dingin dan tajam tidak memberikan ruang untuk pertanyaan. "Baik, Pak," jawabnya segera. Keesokan siangnya, Baskara berdiri di depan sebuah klinik pribadi sederhana di pinggiran kota. Dr. Santoso, dokter forensik yang memeriksa jasad Kirana 7 tahun lalu, berhenti dari rumah sakit universitas tak lama setelah kasus itu dan hidup bersembunyi dengan membuka klinik kecil di tempat terpencil ini. Ketika Baskara membuka pintu ruang prakteknya tanpa pemberitahuan, wajah Dr. Santoso langsung pucat. Ia mencoba berdiri dari kursinya tetapi kakinya lemas dan ia jatuh terduduk kembali. Matanya bergetar ketakutan. Reaksinya saja sudah cukup. Pria ini telah hidup dalam ketakutan selama 7 tahun, menunggu hari ketika Baskara akan datang mencarinya. Baskara berjalan ke depan meja tanpa sepatah kata pun dan mencengkeram kerah baju Dr. Santoso. Ia menarik wajah pria itu hingga ke depan hidungnya dan dengan suara sedingin es, ia berkata, "Laporan otopsi 7 tahun lalu. Kau yang memalsukannya, kan?" Bibir Dr. Santoso bergetar hebat. Ia menggelengkan kepala seolah menyangkal, tetapi matanya tak berani menatap Baskara, melirik ke segala arah. Baskara mengencangkan cengkeramannya, membuat leher Dr. Santoso tertekuk ke belakang. Dari mulutnya, bersama napas yang tercekat, kebenaran pun tumpah. "Pak Prabowo Hadi. Beliau yang menyuruh saya. Saya hanya melakukan apa yang diperintahkan. Mengganti jasadnya dengan orang lain dan memalsukan surat keterangan. Kalau tidak, beliau mengancam akan menyakiti keluarga saya. Saya tidak punya pilihan." Cengkeraman Baskara perlahan mengendur. Jawaban itu sudah ia duga, tetapi mendengarnya langsung terasa begitu hampa di dadanya. Pada saat yang sama, amarah yang besar membakar seluruh tubuhnya. Pamannya, Prabowo Hadi, telah merencanakan semuanya sejak awal. Ia mencoba membunuh Kirana, memalsukan kematiannya, dan meskipun tahu Kirana masih hidup, ia hanya membiarkannya bertahan napas selama 7 tahun. Aktor di balik semua kejahatan ini adalah darah dagingnya sendiri. Pada saat yang sama, di markas Nusantara Group di jantung kota Jakarta, suasana yang sama sekali berbeda terasa di ruang Direktur Eksekutif di lantai 46. Sekretaris Prabowo Hadi membuka pintu ruangannya dengan tergesa-gesa. Tidak seperti biasanya, ia masuk tanpa mengetuk, wajahnya basah oleh keringat dingin. "Pak Direktur, laporan darurat." Presiden Direktur Baskara terkonfirmasi mengunjungi rumah sakit Amal tadi malam. Tangan Prabowo yang sedang berlatih golf put berhenti seketika. Dan, menurut catatan operator seluler, ponsel milik Ibu Kirana yang sudah mati selama 7 tahun, terdeteksi menyala. Ekspresi di wajah Prabowo bukanlah keterkejutan. Bukan juga kemarahan. Melainkan niat membunuh yang murni. Kilatan dingin dan tajam terpancar dari matanya, dan sudut bibirnya tertarik ke bawah, mengubah seluruh wajahnya. Prabowo mengangkat stik golf di tangannya, dan menghantamkannya ke monitor besar di atas mejanya. Prak! Layar monitor pecah berkeping-keping, serpihannya berhamburan hingga ke kaki sekretarisnya. Sekretaris itu mundur selangkah ketakutan, tetapi pandangan Prabowo terpaku pada monitor yang hancur. Wanita itu.
yang sudah 7 tahun mematikan ponselnya dan bersembunyi seperti tikus agar tidak terlacak, akhirnya malah jadi sandunganku. Suaranya rendah dan tenang, tetapi justru karena itu terdengar lebih mengerikan. Prabowo menginjak pecahan monitor dengan sepatunya dan berjalan perlahan ke arah jendela. Dari lantai 46, seluruh kota Jakarta terhampar di bawahnya. Pria yang memiliki kekuasaan untuk mengguncang separuh kota ini, kini menggeram marah pada seorang wanita yang bersembunyi di rumah sakit Amal di pinggiran kota. Inilah kebenarannya 7 tahun lalu. Prabowo adalah adik tiri dari ayah Baskara. Meskipun memiliki darah ayah yang sama, ia selalu tersingkir dari posisi inti grup karena ibunya bukan istri sah. Putra dari istri sah, ayah Baskara, yang mewarisi kursi pimpinan, dan putranya, Baskara, yang kemudian naik tahta. Prabowo hanya bisa menyaksikannya dengan gigi bergemeretak. Rasa rendah diri dan keserakahannya menumpuk hingga akhirnya ia merencanakan untuk menyingkirkan istri dan calon anak keponakannya. Kirana menyadarinya. Ia tahu orang-orang suruhan Prabowo membuntutinya. Dengan perut buncit, ia melarikan diri, berkeliaran di jalanan. Kirana takut, tetapi pada saat yang sama, ia berpikir jernih. Jika ia melaporkan Prabowo, Baskara juga akan dalam bahaya, dan satu-satunya cara untuk menyelamatkan suami dan anaknya adalah dengan memalsukan kematiannya sendiri. Maka, Kirana menghilang. Ia lolos dari lokasi ledakan yang direkayasa, memutus semua komunikasi, dan membuang identitasnya, hidup seperti hantu selama 7 tahun. Ia mematikan ponselnya untuk menghindari pelacakan dan tidak mengungkapkan identitasnya di rumah sakit karena alasan yang sama. Pingsan di jalan saat hamil tua, ia dibawa ke rumah sakit Amal, melahirkan anaknya, dan bertahan hidup sebagai pasien tanpa nama selama 7 tahun. Namun, Prabowo tahu Kirana masih hidup sejak awal. Rencananya untuk membunuhnya gagal. Setelah Kirana melarikan diri, Prabowo memilih metode yang lebih kejam daripada mencarinya sendiri. Ia mengirimkan uang pengobatan minimal secara anonim, mengikat Kirana dalam kondisi tidak hidup dan tidak mati. Ia menunggu Kirana mati secara alami karena kelelahan. Dan baru-baru ini, ketika Kirana kehilangan kesadaran karena kelelahan ekstrem dan gizi buruk, Prabowo akhirnya memutuskan untuk memutus benang terakhir. Hentikan semua donasi ke rumah sakit Amal itu. Hari ini juga, perintah Prabowo dengan dingin kepada sekretarisnya. Jika uang recehan itu dihentikan, rumah sakit tidak punya alasan lagi untuk menampung pasien tanpa identitas, dan Kirana akan diusir ke jalanan. Dibuang ke jalan dalam keadaan koma, itulah kematian alami yang sempurna tanpa ada yang curiga. Pemberitahuan penghentian donasi tiba di rumah sakit Amal sore itu. Direktur rumah sakit mondar-mandir di depan kamar Kirana dengan ekspresi cemas, sementara para perawat menghela napas sambil memegang tumpukan tagihan obat yang menunggak. Pemberitahuan telah turun bahwa sumber daya medis tidak bisa lagi digunakan untuk pasien tanpa identitas, dan tindakan pemulangan paksa akan dimulai paling cepat dalam 2 hari. Banyu yang berusia 7 tahun tahu akan hal itu. Ia tak sengaja mendengar percakapan para perawat di koridor. Mengetahui ibunya bisa diusir, Banyu diam-diam keluar dari rumah sakit di tengah hujan malam. Ia berkeliling di antara bangunan-bangunan terlantar di kawasan kumuh, memunguti kardus basah. Ia juga meminta sisa makanan dari dapur sebuah warung dan memasukkannya ke dalam kantong plastik. Tubuh kecilnya yang basah kuyup menggigil di bawah lampu jalan, tetapi Banyu tidak berhenti. Ia percaya jika ia bisa mengumpulkan beberapa ratus rupiah lagi dari hasil menjual kardus, ibunya bisa tetap tinggal di rumah sakit. Sementara itu, Baskara segera bertindak. Setelah mendapatkan rekaman pengakuan dokter forensik, ia segera menyewa ambulans pribadi dan menuju rumah sakit Amal. Rencananya adalah segera memindahkan Kirana ke rumah sakit terbaik milik grup. Ia harus memindahkan Kirana ke tempat yang aman dan memberikan perawatan yang layak secepat mungkin. Ambulans tiba di depan rumah sakit Amal lewat pukul 11 malam. Namun, saat Baskara turun dari ambulans, pemandangan yang tak bisa dipercaya terbentang di hadapannya. 4 mobil polisi berjejer di depan gerbang utama, dan puluhan polisi berompi anti peluru memasang barikade. Baskara berhenti dan menyipitkan matanya. Ini bukan pengerahan polisi biasa.
Ini terlalu terorganisir dan tepat, seolah seseorang telah mengantisipasi situasi ini dan menempatkan mereka di sini. Seorang kepala polisi melangkah maju dan menghalangi jalan Bhaskara. Memindahkan pasien tanpa identitas dan tanpa persetujuan wali adalah tindakan penculikan yang jelas. Segera putar balik kendaraan Anda. Rahang Bhaskara mengeras. Di mata kepala polisi itu, tidak ada sedikit pun keadilan. Pupil matanya yang bergerak gelisah, ekspresinya yang menunjukkan bahwa ia sendiri tidak bangga menjalankan perintah seseorang. Bhaskara bisa membacanya dengan jelas, polisi bayaran. Saat Bhaskara mencoba melangkah maju, para polisi serentak mendekat, memelintir lengan para pengawalnya dan membanting mereka ke tanah. Suara borgol yang dingin berbunyi klik, klik memecah keheningan malam. Bhaskara berteriak marah, tetapi kepala polisi itu tanpa ekspresi menunjukkan surat perintah. Jika Anda melawan, Anda juga akan kami tangkap sebagai pelaku. Hujan mulai turun deras. Jas Bhaskara basah kuyup dalam sekejap, dan tetesan air dari rambutnya mengaburkan pandangannya. Saat ia berdebat sengit dengan polisi, sebuah sedan hitam mewah meluncur tanpa suara ke area parkir belakang rumah sakit. Pintunya terbuka. Seorang pria berpayung hitam melangkah keluar perlahan. Setelan jas yang rapi, sepatu bersih tanpa setetes pun air hujan, dan langkah santai seolah memandang rendah segalanya. Itu Prabowo Hadi. Di tengah hujan, Bhaskara yang basah kuyup dikelilingi polisi, dan Prabowo yang berjalan di bawah payung, tatapan mereka bertemu di antara tirai hujan. Prabowo menyeringai, menatap Bhaskara dari atas ke bawah. Senyum itu tidak mengandung belas kasihan, tidak ada ikatan keluarga, tidak ada emosi manusiawi. Hanya ada kepuasan seorang predator yang memandang mangsanya yang jatuh di kakinya. Kepalan tangan Bhaskara bergetar hebat. Ia menggeretakkan giginya, tetapi saat ini tak ada yang bisa ia lakukan. Terkepung polisi, basah oleh hujan, ia tak bisa bergerak selangkah pun di depan rumah sakit tempat istri dan anaknya berada. Saat itu, Bhaskara belum tahu. Ini hanyalah awal dari perburuan besar yang telah disiapkan oleh Prabowo. Konfrontasi di tengah hujan baru berakhir saat fajar menyingsing. Polisi menahan 3 pengawal Bhaskara dengan tuduhan menghalangi tugas pejabat, dan Bhaskara sendiri nyaris tidak ditangkap, tetapi ia tetap tak bisa mendekati Kirana. Prabowo menyaksikan semua itu sampai akhir, lalu dengan angkuh mengangkat dagunya ke arah Bhaskara sebelum masuk ke sedannya dan menghilang. Punggungnya yang santai itu terpatri di benak Bhaskara seperti cap besi panas. Namun serangan Prabowo baru saja dimulai. Keesokan paginya, rapat Dewan Direksi Darurat diadakan di markas Nusantara Group. Biasanya, rapat seperti ini tidak bisa diadakan tanpa persetujuan Bhaskara sebagai pimpinan, tetapi Prabowo menggunakan klausul darurat dalam anggaran dasar dan berhasil mengumpulkan tanda tangan mayoritas direksi. Dari 12 anggota dewan, 8 diantaranya sudah berada di genggamannya. Ada yang dibeli dengan uang, ada yang diancam dengan kelemahannya. Selama 7 tahun Bhaskara tenggelam dalam depresi dan sedikit menjauh dari manajemen, Prabowo diam-diam dan dengan cermat telah menggerogoti akar perusahaan. Kurang dari 2 jam setelah rapat dewan dimulai, para penyidik dari tim khusus Kejaksaan Agung menyerbu kantor pimpinan Nusantara Group. Surat perintah penggeledahan dipenuhi dengan tuduhan penggelapan dan penyalahgunaan wewenang senilai ratusan miliar rupiah. Dokumen-dokumen yang belum pernah Bhaskara lihat, surat persetujuan yang belum pernah ia tanda tangani, semuanya dilampirkan sebagai bukti. Semuanya adalah dokumen palsu yang telah disiapkan Prabowo dengan rapi selama bertahun-tahun. Para penyidik membuka lemari di ruang pimpinan, menumpahkan dokumen-dokumen, dan mencabut kabel unit komputer sebelum menyegelnya. Bhaskara menatap surat perintah penggeledahan di atas mejanya sambil menggigit bibir. Bukan amarah, melainkan perasaan mencela diri sendiri. Fakta bahwa Prabowo telah mempersiapkan sejauh ini adalah bukti betapa lengahnya ia selama 7 tahun. Jabatan Presiden Direktur Bhaskara Wijoyo segera dinonaktifkan. Menyusul perintah penonaktifan dari Kejaksaan, pengadilan mengeluarkan keputusan pembekuan aset. Semua rekening, kartu, dan properti atas nama Bhaskara dibekukan serentak. Pria yang hingga pagi tadi adalah salah satu orang terkaya di Indonesia, sebelum makan siang berubah menjadi orang yang tidak bisa menggunakan uangnya sendiri sepeser pun. Pada saat yang sama, di rumah sakit Amal,
Banyu yang berusia 7 tahun berdiri di depan apotek. Dahi ibunya panas semalaman, dan perawat mengatakan butuh obat penurun panas, tetapi persediaan di rumah sakit sudah habis. Banyu mengeluarkan beberapa keping koin hasil menjual kardus kemarin dan meletakkannya di atas meja apotek. Om, boleh minta obat sakit kepala buat ibu saya satu? Saya janji nanti bayar. Apoteker itu mengibaskan tangannya dengan kesal. Banyu menunduk sekali lagi memohon, tetapi apoteker itu keluar dari balik meja dan mendorong bahu Banyu. Tubuh kecilnya tersandung di ambang pintu, jatuh berguling di lantai, dan lututnya lecet, tetapi Banyu tidak menangis. Menangis hanya membuang-buang waktu. Anak itu mengusap darah di lututnya yang lecet dengan punggung tangannya, lalu bangkit dan berjalan menuju apotek berikutnya. Saat itu, Prabowo menelepon langsung direktur rumah sakit Amal. Jika pasien tanpa identitas itu tidak dipulangkan paksa hari ini, seluruh lahan rumah sakit akan saya ambil alih dengan dalih pembangunan kembali. Tangan direktur itu gemetar. Rumah sakit Amal memang berada di tengah kawasan pembangunan kembali, dan jika Prabowo mau, ia bisa memasang pemberitahuan penggusuran besok. Direktur itu tidak bisa meletakkan gagang telepon untuk waktu yang lama. Akhirnya, ia memanggil perawat dan memerintahkan untuk menyiapkan surat pemulangan Kirana. Itu adalah perintah yang sulit diucapkan sebagai seorang dokter, tetapi jika seluruh rumah sakit ditutup, pasien-pasien lain juga akan terlantar di jalanan. Baskara tiba di rumah sakit Amal saat matahari mulai terbenam. Begitu mendengar kabar bahwa surat pemulangan Kirana sedang disiapkan di ruang perawat, ia langsung berlari ke sana. Ia mengeluarkan kartu kredit hitamnya dari dompet dan berkata, biaya rawat inap pasien ini. Saya akan bayar lunas sekarang juga. Perawat menggesek kartu itu. Tulisan merah muncul di layar mesin EDC, transaksi ditolak. Ia menggeseknya lagi, hasilnya sama. Baskara mengeluarkan kartu lain, transaksi ditolak. Kartu lainnya, transaksi ditolak. Kelima kartu di dompetnya digesek, tetapi tak satu pun yang berhasil. Asetnya telah dibekukan. Pimpinan konglomerat dengan kekayaan triliunan rupiah tidak bisa membayar biaya obat darurat senilai 1 juta rupiah sekalipun. Perawat itu mengembalikan kartunya dengan ekspresi canggung. Baskara menerima kartu itu dan terdiam untuk waktu yang lama. Ia bisa mendengar suara harga dirinya yang hancur. Tetapi, yang lebih tak tertahankan adalah rasa tak berdaya, karena tidak bisa membelikan sebutir obat pun untuk istrinya yang sedang sekarat di dalam kamar itu. Saat Baskara menunduk dan memasukkan kartunya kembali ke dompet dengan tangan gemetar, ponselnya berdering, Prabowo. Bagaimana rasanya jadi konglomerat miskin? Suara Prabowo terdengar gembira. Terdengar samar suara gelas berdenting di seberang telepon. Pria ini sedang bersulang. Besok, wanita itu akan mati di jalanan. Sekuat apapun kau berjuang, tanpa uang sepeser pun, kau tak bisa menggerakkan siapapun. Inilah kekuasaan yang sesungguhnya, Baskara. Telepon terputus. Baskara menatap layar yang gelap dengan pandangan kosong. Lampu neon di koridor berkedip-kedip, menyinari wajahnya dengan cahaya yang goyah. Ia mencoba mengepalkan tangannya, tetapi tak ada tenaga. Seharusnya ia marah. Tetapi yang memenuhi pikirannya saat ini bukanlah amarah, melainkan kehancuran total terhadap dirinya sendiri. Pria yang punya triliunan rupiah tapi tak bisa membayar biaya obat istrinya. Pria yang hanya minum whisky sementara, anaknya memulung untuk melindungi ibunya. Fakta itu menusuk jantungnya lebih dalam daripada ejekan Prabowo. Saat itulah, di ujung koridor, di bawah cahaya hijau papan penunjuk jalan keluar darurat, muncul 4 pria berjas hitam. Bahu mereka lebar, satu tangan memegang tongkat pemukul, tangan lainnya bersarung tangan kulit, preman bayaran Prabowo. Pandangan mereka tertuju pada pintu kamar Kirana, dan mata mereka bertemu dengan Baskara. Sesuatu yang dingin mengalir di punggung Baskara. Suara langkah kaki mereka yang berat menggema di lantai ubin. Baskara membalikkan badan dan berdiri menghalangi pintu kamar Kirana. Tetapi keempat pria kekar itu sama sekali tidak menganggap Baskara, mereka mendorong bahunya dan menendang pintu kamar. Brak! Pasien lain di dalam kamar menjerit. Salah satu preman merobek tirai dan berteriak, keluar semua. Sekarang juga.
Seorang pasien tua yang sedang diinfus dengan panik mencabut selangnya dan merangkak keluar. Pasien wanita di ranjang sebelah menangis sambil memeluk selimutnya dan lari keluar. Dalam sekejap, kamar bangsal itu kosong. Hanya menyisakan ranjang Kirana. Seorang preman melangkah ke samping ranjang Kirana. Tanpa ragu, ia mencabut kabel mesin oksigen dari stop kontak. Suara desis pasokan oksigen berhenti. Tak ada lagi yang mengalir dari masker yang menutupi mulut Kirana. Dada Kirana mulai naik turun tidak teratur. Meskipun tidak sadar, tubuhnya bereaksi secara naluriah saat oksigen terputus. Bibirnya membiru, dan jari-jarinya yang rapuh gemetar kejang. "Ibu!" Sebuah jeritan terdengar. Banyu, yang meringkuk di sudut kamar, berlari keluar. Anak itu melompat ke arah betis preman yang tingginya 2 kali lipat darinya dan menggigitnya sekuat tenaga. Pada saat yang sama, ia memegang pagar ranjang ibunya dengan kedua tangan dan menahannya dengan seluruh berat badannya. Preman itu mencoba menarik ranjang ke koridor, tetapi sisi yang dipegang Banyu tidak bergerak. Meskipun tubuhnya hanya seberat 20 kilogram, tekadnya untuk melindungi ibunya lebih berat dari apapun. "Jangan bawa ibu saya. Jangan." Suara Banyu serak. Preman itu dengan ekspresi jengkel melepaskan satu persatu tangan Banyu dari pagar ranjang. Anak itu bertahan sekuat tenaga, tetapi ia tak bisa melawan kekuatan orang dewasa. Saat jari-jarinya terlepas, tubuh kecil Banyu terlempar ke lantai. Lututnya lecet, meninggalkan noda merah di ubin. Banyu, yang tersungkur di lantai, mengangkat kepalanya. Dengan mata berkaca-kaca, ia mencari ranjang ibunya dan mencoba bangkit lagi dengan tangan gemetar. Lututnya goyah, tetapi ia tidak jatuh. Saat itu, pintu kamar terbuka lagi dan Prabowo masuk. Setelan jas yang rapi, dasi yang berkilau, dan langkah yang penuh keyakinan bahwa segalanya berada di bawah kendalinya. Prabowo berdiri di samping ranjang Kirana yang kejang-kejang karena kehabisan napas, lalu perlahan membungkuk dan mendekatkan mulutnya ke telinga Kirana. "Suamimu baru saja jadi gembel dan meninggalkanmu." Bisikan itu rendah dan santai. Tidak penting apakah Kirana yang tak sadar bisa mendengarnya atau tidak. Ini bukan untuk Kirana, melainkan ritual untuk memastikan kemenangannya sendiri. Dan anakmu yang berdarah di luar sana akan segera menyusul. Prabowo menegakkan tubuhnya dan menepuk selimut Kirana dengan ringan, seolah mengusir serangga. Terdengar teriakan dari koridor. "Baskara!" Ia meronta-ronta saat kedua lengannya dipegang oleh 2 preman, mencoba masuk ke dalam kamar. Darah mengalir dari atas salah satu matanya, hasil perkelahian dengan preman, tapi ia tidak berhenti. Meskipun lengannya dipelintir, meskipun perutnya ditinju, ia terus berjuang untuk maju selangkah lebih dekat ke kamar tempat istri dan anaknya berada. Salah satu preman mengeluarkan alat kejut listrik dari pinggangnya. Terdengar suara zezezeda, dan percikan api biru menyentuh pinggang Baskara. Tubuh Baskara melengkung dan jatuh ke lantai. Seluruh ototnya kejang, ia tak bisa menggerakkan satu jari pun. Pipi dinginnya menyentuh lantai ubin, dan dalam pandangannya yang kabur, ia melihat ranjang Kirana ditarik keluar ke koridor. Monitor jantung Kirana menunjukkan denyut nadinya menurun drastis. Gelombang hijau yang tadinya tidak teratur semakin melemah, kemudian berbunyi piip, 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 dengan interval yang semakin panjang. Jantung yang sekarat itu bisa berhenti kapan saja. Entah sudah berapa menit pasokan oksigen terputus, suara mesin yang monoton dan dingin memenuhi seluruh koridor. "Ibu, jangan sakit." Banyu yang terbaring di lantai mengulurkan tangannya ke udara. Ranjang ibunya semakin menjauh, tetapi tangannya tidak menyerah, terus terulur ke arah itu. Bahkan saat kesadarannya memudar, bibir Banyu terus mengulangi kata-kata yang sama. "Ibu jangan sakit. Ibu jangan sakit." Baskara, yang mulai pulih dari sengatan listrik, mengangkat kepalanya dengan tangan gemetar. 3 hal yang masuk ke dalam pandangannya. Monitor jantung yang sekarat, putranya yang berusia 7 tahun terbaring di lantai, dan punggung Prabowo yang berbalik di ambang pintu kamar sambil membersihkan debu dari lengan jasnya. Sebuah suara meledak dari mulut Baskara. Suara yang tak bisa dibedakan antara isak tangis dan jeritan, suara paling memilukan yang bisa keluar dari tenggorokan manusia. Di depan istrinya yang sekarat dan putranya yang pingsan,
pria dengan kekayaan triliunan rupiah ini tidak bisa melakukan apa-apa. Ini adalah pertama kalinya dalam hidupnya ia merasakan ketidakberdayaannya secara begitu brutal. Air mata darah mengalir dari mata Bhaskara. Bhaskara tidak bisa bangkit dari lantai. Sisa sengatan listrik membuat otot-ototnya kejang tak terkendali. Sementara itu, para preman menarik ranjang Kirana ke koridor, dan suara alarm monitor jantungnya yang semakin lemah menggema hingga ke ujung koridor. Bhaskara menggeretakkan giginya dan menopang tubuhnya dengan siku. 1, 2, 3 kali mencoba, akhirnya ia berhasil mengangkat tubuh bagian atasnya, tetapi kakinya masih belum bertenaga. Ia merangkak. Pemimpin konglomerat terbesar di Indonesia, merangkak dengan kedua tangannya di lantai ubin koridor rumah sakit yang berbau jamur. Lengan jasnya sobek, sikunya lecet, tetapi ia tidak berhenti. Di ujung koridor, ia melihat Prabowo sedang memberikan perintah kepada para premannya. Bhaskara mengerahkan sisa tenaganya untuk merangkak hingga ke depannya dan mencengkeram ujung celana Prabowo. Prabowo perlahan menunduk, menatap ke bawah. Ia melihat keponakannya yang tersungkur di lantai yang kotor oleh tanah dan darah, tanpa mengernyitkan dahi sedikit pun. Aku yang salah. Kata-kata yang keluar dari mulut Bhaskara bahkan tak bisa ia percaya sendiri. Suaranya serak dan putus-putus, sulit untuk menyelesaikan satu kalimat. Tapi Bhaskara tidak berhenti. Harga diri, martabat, gelar pimpinan semua itu tak ada artinya saat ini. Tolong, biarkan istri dan anakku tetap di rumah sakit. Bhaskara membenturkan kepalanya ke lantai. Ini bukan sekadar menunduk. Dengan tubuh yang bahkan tak bisa berlutut, ia bersujud memohon. Tangan yang memiliki aset triliunan rupiah itu kini memegangi ujung celana pamannya. Prabowo mengangkat sepatunya dan menginjak punggung tangan Bhaskara. Perlahan, ia memindahkan berat badannya. Terdengar suara krak dari ruas jari Bhaskara, tetapi ia tidak melepaskan pegangannya. Seluruh saham yang kau miliki. Cap jempolmu di surat pengalihan ini, atau ambulans pun tak akan bisa masuk. Suara Prabowo datar, seolah membacakan syarat kontrak. Bagi pria ini, jeritan keponakannya hanyalah selembar kartu di meja negosiasi. Seorang asisten mengeluarkan dokumen dan membentangkannya di depan Bhaskara. Isinya adalah surat pengalihan seluruh saham Nusantara Group kepada Prabowo Hadi. Begitu ia membubuhkan capnya di surat ini, Bhaskara akan kehilangan semua yang ia warisi dari ayahnya. Perusahaan, aset, nama semuanya. Bhaskara tidak ragu sedetik pun. Ia memasukkan ibu jarinya yang berdarah ke mulut dan menggigitnya sekali lagi. Darah merah segar keluar, dan ia menekan jarinya kuat-kuat di atas surat itu. Cap jempol merah tercetak jelas di atas kertas putih. Sudah. Sekarang, panggil ambulans. Tak ada lagi emosi dalam suara Bhaskara. Amarah, kekecewaan, rasa malu semuanya telah habis. Yang penting baginya hanyalah satu, membuat jantung Kirana yang sekarat di ujung koridor itu berdetak kembali. Prabowo mengambil surat itu dan memeriksa cap jempolnya. Senyum puas terukir di bibirnya. Ia memberi isyarat kepada asistennya. Asisten itu mengeluarkan ponsel dan menelepon ambulans. Prabowo memberi isyarat lagi kepada para premannya, dan mereka mundur selangkah. Seorang dokter jaga berlari datang. Ia naik ke atas ranjang Kirana dan mulai melakukan RJP. 1, 2, 3, 4. Tekanan teratur berlanjut, keringat dari dahi dokter itu menetes, dan membuat noda di baju rumah sakit Kirana. Setelah percobaan ketiga, gelombang di monitor jantung mulai bergetar tipis. Pip. Pip, pip. Lemah, tetapi detak jantung yang jelas telah kembali. Namun, ekspresi dokter itu tidak cerah. Denyut nadinya kembali, tapi waktu tanpa pasokan oksigen terlalu lama. Mungkin ada kerusakan otak yang parah. Jujur saja, kemungkinan dia tidak akan selamat melewati malam ini. Tidak akan selamat melewati malam ini. Kata-kata itu bergema di telinga Bhaskara. Ranjang Kirana dibawa kembali ke kamar, dan mesin oksigen disambungkan kembali. Tapi wajah Kirana lebih pucat dari sebelumnya. Bibirnya keabuan, dan ujung jarinya dingin. Satu-satunya bukti ia masih hidup adalah gelombang tipis yang ditampilkan oleh sensor EKG di dadanya. Di sudut ruang gawat darurat di seberang koridor, ada Banyu.
Ia terbaring di ranjang darurat, lututnya yang lecet hanya ditutup perban seadanya. Bukan dirawat, melainkan hanya dibiarkan. Anak itu demam tinggi. Dahinya panas seperti api, tetapi tak sebutir pun obat penurun panas diberikan. Ia menggigil tanpa selimut. Baskara berjalan terhuyung-huyung mendekati Banyu. Ia melepas kemejanya yang sobek dan menyelimuti tubuh anak itu. Lalu, ia dengan hati-hati memeluk tubuh kecil itu. Suhu tubuh anak itu sangat panas, dan napasnya yang keluar saat tidur terdengar kasar dan tidak teratur. Ayah minta maaf. Baskara berbisik sambil mencium dahi Banyu. Anak itu belum pernah memanggilnya ayah, dan ia pun tidak tahu bahwa Baskara adalah ayahnya. Tapi Baskara tak bisa berhenti mengatakannya. Maafkan ayah karena terlalu lemah. Air mata mengalir dari mata Baskara. Tanpa suara, tetapi tak terbendung. Tetesan air mata itu jatuh di atas rambut Banyu. Pria ini telah menangis setiap malam selama 7 tahun merindukan mendiang istrinya, tetapi air mata malam ini sangat berbeda. Ketidakberdayaan saat melihat orang yang harus ia lindungi sekarat di depan matanya itu bukan kesedihan, melainkan rasa sakit yang menghancurkan dirinya. Terdengar suara mesin dari luar rumah sakit. Sedan Prabowo berangkat. Di dalam mobil, Prabowo membuka kembali surat pengalihan itu dan bergumam, "Besok pagi, dunia ini milikku. Urus saja pemakamannya diam-diam." Lampu belakang sedan itu menghilang ke dalam kegelapan. Rumah sakit kembali sunyi. Di koridor yang diterangi lampu neon berkedip, yang terdengar hanyalah suara elektronik tipis dari monitor jantung Kirana dan isak tangis Baskara yang memeluk Banyu. Namun, tepat setelah mobil Prabowo hilang dari pandangan, sesuatu yang aneh terjadi. Tangisan Baskara berhenti. Seolah keran air ditutup. Baskara meletakkan Banyu dan perlahan mengangkat kepalanya. Setelah menyeka matanya yang basah dengan punggung tangannya, sorot matanya telah berubah, kesedihan, keputusasaan, ketidakberdayaannya telah lenyap. Di tempatnya, sebuah percikan api dingin menyala. Baskara mencium dahi Banyu. Demam anak itu masih tinggi, tetapi napasnya sedikit lebih stabil dari sebelumnya. Baskara dengan hati-hati membaringkan Banyu di ranjang dan menarik selimut ke atas tubuhnya. Lalu, ia bangkit. Satu gerakan berdiri itu mengubah segalanya pada pria ini. Sulit dipercaya bahwa orang yang tadi menangis tersungkur di lantai adalah orang yang sama yang kini berdiri di koridor. Air matanya sudah lama mengering, dan di dalam matanya yang merah, bukan lagi kesedihan yang bersinar, melainkan sesuatu yang dingin. Baskara perlahan mencuci tangannya yang berdarah di wastafel. Ia terus mencuci sampai air yang tadinya merah kembali jernih. Itu bukan sekadar tindakan membersihkan darah. Itu adalah ritual untuk melepaskan cangkang pria tak berdaya yang telah menguasainya selama 7 tahun. Wajah Baskara yang terpantul di cermin wastafel tampak asing. Urat di dahinya yang terlihat di antara rambut basahnya menonjol dan otot di sepanjang rahangnya tegang. Ini bukan wajah seorang pemimpin yang hancur. Ini adalah wajah seorang petarung yang dingin. Prabowo yakin Baskara telah benar-benar hancur. Dengan surat pengalihan saham di tangan, tentu saja. Besok, ia akan menjadi pemilik sah Nusantara Group. Prabowo sudah melangkah ke tahap berikutnya, sibuk mempersiapkan upacara peluncuran Yayasan Kesejahteraan Anak sekaligus pelantikannya sebagai pimpinan baru. Ia sedang bersulang di ruang kerjanya di rumah. Prabowo tidak tahu. Surat pengalihan yang ia anggap sebagai langkah terakhirnya sebenarnya adalah umpan yang dilemparkan Baskara. Saat Baskara membubuhkan cap jempolnya di surat itu, yang menempel di ibu jarinya bukan hanya darah. Sebelum berlutut di depan Prabowo, Baskara telah menempelkan sebuah chip pelacak GPS seukuran kuku di lipatan dalam amplop itu. Ia melakukannya dengan cepat saat asisten Prabowo membentangkan dokumen. Di tengah aktingnya yang menangis dan memohon, satu gerakan itu dilakukan dengan presisi. Baskara tahu sejak awal bahwa Prabowo akan menyimpan surat itu di brankas rahasianya. Prabowo punya kebiasaan menyimpan semua dokumen penting di brankas rumahnya. Ini adalah pertaruhan seorang pria yang tidak berhenti berpikir bahkan saat berlutut. Dan Baskara memiliki satu senjata rahasia yang sama sekali tidak diketahui Prabowo. Tim audit khusus di bawah pimpinan langsung, nama Sandi Tim Bayangan.
Memang benar Baskara menderita depresi selama 7 tahun dan menjauh dari manajemen. Tapi satu hal, tim ini adalah organisasi yang ia kelola dan kembangkan sendiri. Tak ada satupun direktur, dewan, bahkan asisten pribadinya yang tahu keberadaan unit bayangan ini. Anggotanya adalah para ahli kejahatan finansial dan keamanan siber yang dilatih di luar negeri. Dan mereka terhubung melalui jaringan komunikasi terenkripsi yang hanya bisa diaktifkan oleh pengenalan suara Baskara. Selama 7 tahun, Baskara hanya memberikan satu tugas kepada tim ini, melacak semua aliran dana Prabowo. Ia tidak pernah sepenuhnya membuang kecurigaan bahwa pamannya berada di balik kematian istrinya. Ia hanya tidak punya bukti untuk bergerak. Tapi malam ini, situasinya berubah. Baskara naik ke atap rumah sakit, angin dingin menusuk ke mejanya yang sobek, tetapi tubuhnya tidak gemetar. Ia mengeluarkan telepon satelit kecil dari saku dalam dan menyalakannya. Telepon ini tidak menggunakan jaringan komunikasi biasa, jadi tidak bisa disadap oleh kejaksaan. Operasi dimulai. Sinyal pelacakan surat pengalihan sudah tertangkap. Dari seberang telepon, jawaban singkat terdengar. Terkonfirmasi. Brankas bawah tanah di kediaman Direktur Prabowo. Koordinat sudah dipastikan. Sudut bibir Baskara sedikit terangkat. Jebakannya berhasil. Amankan semua dokumen di dalam brankas. Terutama, pasti ada buku besar terkait Yayasan Kesejahteraan Anak. Harus ada di tanganku sebelum upacara peluncuran besok. Tim bayangan menyusup ke kediaman Prabowo pada pukul 3 dini hari. Hanya butuh 17 menit untuk melumpuhkan sistem keamanan dan masuk ke brankas bawah tanah. Yang ditemukan di dalam brankas bukan hanya surat pengalihan yang baru saja ditandatangani Baskara. Ada juga buku besar yang mengungkap wujud asli Yayasan Kesejahteraan Anak yang akan diluncurkan Prabowo besok. Yayasan Kesejahteraan Anak itu hanyalah kedok. Di balik slogan mulia untuk membantu anak-anak terpinggirkan, wujud aslinya adalah saluran pencucian uang untuk mengalirkan dana perusahaan ke perusahaan cangkang di luar negeri. Ratusan miliar rupiah dirancang untuk mengalir ke rekening pribadi Prabowo melalui yayasan ini. Yayasan yang katanya untuk anak-anak terpinggirkan, ternyata adalah struktur yang menghisap darah anak-anak seperti banyu. Mata Baskara menjadi dingin setelah memeriksa buku besar itu. Dengan ini saja, ia bisa mengubur Prabowo selamanya. Tapi Baskara tidak berhenti di situ. Harus sempurna. Ia harus menyelesaikan perangkap yang sama sekali tidak bisa dilepaskan oleh Prabowo. Baskara mengangkat telepon satelitnya lagi. Kali ini, tujuannya bukan Indonesia, melainkan Manhattan, New York, dengan perbedaan waktu 14 jam. Lama tidak bertemu, Tuan Brown. Yang menerima telepon adalah seorang manajer dana investasi raksasa di Wall Street. 10 tahun lalu, Baskara pernah menggunakan uang pribadinya untuk membantu dana investasi Tuan Brown keluar dari krisis kebangkrutan. Tuan Brown tidak pernah melupakan kebaikan itu. Baskara menjelaskan situasinya secara singkat, percakapan tidak lebih dari 5 menit. Jawaban Tuan Brown hanya satu kata. Saya akan lakukan apapun. Setelah menutup telepon, Baskara bersandar di pagar atap rumah sakit dan memejamkan mata sejenak. Angin dingin menerpa wajahnya, tetapi ekspresinya tidak berubah. Lalu, ia membuka pintu atap, menuruni tangga, dan berdiri di depan jendela kaca ruang ICU. Di balik kaca, ia melihat Kirana. Bergantung pada mesin oksigen, bernapas dengan rapuh. 7 tahun lalu dan sekarang, ia tetaplah orang yang gagal ia lindungi. Baskara menempelkan tangannya di kaca. Anak kita, yang kau coba lindungi. Sekarang aku yang akan melindunginya. Suaranya rendah, tetapi tegas. Ini bukan lagi suara pria yang setiap malam menangis meminta maaf kepada mendiang istrinya. Ini bukan janji. Ini adalah deklarasi perang. Sebuah helikopter hitam mulai turun di atap rumah sakit, membelah udara fajar. Angin kencang dari baling-baling membuat kemeja sobek Baskara berkibar. Pintu helikopter terbuka, dan saat Baskara naik, fajar mulai menyingsing di ufuk timur. Keadaan akan segera berbalik. Baskara mendarat bukan di Jakarta, melainkan di sebuah kantor rahasia di Sentul. Ruang yang telah ia kelola dengan nama samaran sejak 7 tahun lalu. Tak ada yang tahu keberadaan tempat ini selain tim bayangan. Begitu tiba,
Baskara langsung duduk di depan monitor besar. Di layar, sinyal dari chip pelacak GPS ditampilkan secara real-time. Sebuah titik merah menunjuk ke bawah tanah kediaman Prabowo di Menteng. Surat pengalihan itu telah masuk ke brankas. Tahap 1, selesai, gumam Baskara. Di depannya ada papan tulis dengan 3 baris tulisan spidol hitam. 1. Pastikan lokasi brankas. 2. Amankan buku besar dana gelap. 3. Eksekusi publik. Garis merah dicoret di atas baris pertama. Pada saat itu, di New York, dana investasi Tuan Brown mulai bergerak. Semalaman, dana dalam jumlah astronomis mengalir masuk ke pasar saham Indonesia, yang dikerahkan Tuan Brown bukan hanya dananya sendiri. Dana-dana mitra di London, Hong Kong, dan Singapura ikut bergabung, secara intensif menyerang saham-saham afiliasi Nusantara Group yang dibeli Prabowo dengan nama samaran. Bahkan sebelum pasar dibuka, volume besar saham dijual melalui transaksi di luar pasar, dan harga saham di rekening-rekening samaran Prabowo mulai anjlok. Kepemilikan saham yang telah dikumpulkan Prabowo satu persatu selama 7 tahun, kini menjadi tak berharga dalam semalam. Prabowo belum mengetahui hal ini. Ia sibuk memilih setelan jas untuk upacara peluncuran besok pagi. Pada saat yang sama, tim bayangan, selain mengamankan buku besar di brankas, juga sedang menjalankan operasi lain. Memulihkan chip kotak hitam dari mobil kecelakaan Kirana 7 tahun lalu. Mobil yang meledak saat itu telah dikirim ke tempat pembuangan mobil dan dihancurkan, tetapi tim bayangan berhasil melacak catatan penyimpanan dan menemukan bahwa modul kotak hitamnya disimpan secara terpisah. Modul itu meleleh karena ledakan, tetapi chip memori di dalamnya secara ajaib masih utuh. Setelah semalaman bekerja, seorang ahli forensik digital berhasil memulihkan satu file suara yang direkam di dalam mobil sesaat sebelum kecelakaan. Di dalam file suara itu, terekam suara Prabowo. Buat seolah-olah kecelakaan. Bereskan wanita itu dan bayi di perutnya dengan rapi. Suara Prabowo yang memerintahkan bawahannya untuk membunuh Kirana 7 tahun lalu terekam jelas. Alasan mengapa Kirana harus hidup bersembunyi seperti hantu selama 7 tahun, alasan mengapa ia harus meninggalkan segalanya dan melarikan diri saat hamil tua, semuanya ada di dalam file suara ini. Dengan ini saja, Prabowo bisa dipenjara seumur hidup atas tuduhan percobaan pembunuhan. Baskara memutar file suara yang telah dipulihkan itu sampai selesai. Saat suara dingin dan datar pamannya mengalir dari speaker, ekspresi Baskara luar biasa tenang. Bukan karena ia tidak marah. Ia telah melewati tahap kemarahan dan mencapai sesuatu di baliknya. Tahap 2, selesai. Garis merah dicoret di atas baris kedua di papan tulis. Tersisa satu hal terakhir, eksekusi publik. Fajar mulai menyingsing. Baskara memberikan perintah terakhir melalui telepon satelit. Kerahkan tim keamanan global ke rumah sakit Amal. Dalam 30 menit, bersihkan semua ancaman di sekitar rumah sakit dan siapkan evakuasi aman untuk Kirana dan Banyu. Itu adalah tim keamanan swasta global yang dikontrak Baskara dengan aset pribadinya yang besar. Yang dibekukan oleh kejaksaan adalah aset domestik atas nama Baskara, bukan dana yang ia simpan di luar negeri dengan nama samaran. Selama 7 tahun hidup dalam ketidakberdayaan, Baskara telah mempersiapkan diri untuk kemungkinan terburuk dengan menyebar dananya di luar negeri. Tim keamanan tiba di rumah sakit Amal pada pukul 5 pagi. 6 kendaraan lapis baja hitam mengepung rumah sakit, dan puluhan penjaga bersenjata ditempatkan dengan cepat. Preman-preman Prabowo yang berjaga di depan tercengang melihat jumlah pasukan yang 3 kali lipat lebih banyak dari mereka, tak ada waktu untuk melawan. Dalam 3 menit, tim keamanan melucuti senjata para preman dan memaksa mereka berlutut. Polisi bayaran yang bersama mereka juga tidak terkecuali. Mereka dilucuti, dipaksa meletakkan tangan di atas kepala, dan tiarap di aspal. 3 helikopter medis mewah milik grup mendarat secara berurutan di atap rumah sakit. Yang turun dari helikopter adalah para profesor dari rumah sakit universitas nomor 1 di Indonesia. Ahli jantung, bedah saraf, dan spesialis anak segera memeriksa kondisi Kirana dan Banyu. Kirana dipindahkan ke helikopter yang dilengkapi ICU portable, sementara Banyu dipindahkan ke helikopter dengan tim medis anak. Di helikopter ketiga,
di tangan Baskara ada sebuah amplop. Hasil tes DNA Banyu dan Baskara. Tingkat kecocokan genetik, 99,99%. Bukti ilmiah bahwa Banyu adalah putra kandung Baskara. Di dalam helikopter, Baskara menggenggam tangan kecil Banyu yang tertidur. Tangan yang kasar karena memulung, sulit dipercaya milik anak berusia 7 tahun. Setetes air mata panas mengalir dari mata Baskara, tapi air mata kali ini sangat berbeda dari semalam. Bukan air mata ketidakberdayaan, melainkan air mata syukur atas apa yang telah kembali dan tekad atas apa yang harus dilindungi. Helikopter lepas landas. Rumah sakit Amal semakin mengecil, dan pemandangan pagi Jakarta terhampar di bawahnya. Helikopter yang membawa Kirana dan Banyu terbang berdampingan menuju rumah sakit milik grup. Hari telah terang. Prabowo, tanpa mengetahui apa-apa, sedang merapikan dasinya di depan cermin. Hari ini adalah peluncuran Yayasan Kesejahteraan Anak, dan hari di mana ia akan secara resmi dilantik sebagai pimpinan baru Nusantara Group. Aula hotel yang dipenuhi para petinggi politik dan bisnis Indonesia menunggunya. Prabowo tersenyum puas pada bayangannya di cermin. Ia yakin ini adalah kemenangan yang sempurna. Pada saat yang sama, di ruang VIP rumah sakit, Baskara yang mengenakan setelan jas hitam berdiri di depan cermin. Sambil perlahan merapikan dasinya, ia bergumam, sekarang, saatnya membersihkan sampah. Baris terakhir di papan tulis, eksekusi publik. Waktu untuk mencoret garis merah telah tiba. Pukul 11 pagi, di jantung kota Jakarta, aula besar di hotel paling bergengsi di Indonesia dibuka. Lebih dari 500 tokoh politik dan bisnis berkumpul di acara yang dinamai peluncuran Yayasan Kesejahteraan Anak Bangsa. Anggo, Wori, pimpinan perusahaan besar, pemilik media, hingga selebriti terkenal semua orang penting di negeri ini tampaknya hadir. 3 stasiun TV nasional memasang kamera siaran langsung, dan puluhan wartawan tak henti-hentinya menekan tombol rana kamera mereka. Prabowo naik ke atas panggung. Setelan jas seharga ratusan juta, kancing manset emas, rambut perak yang disisir rapi penampilannya tanpa celah. Di belakangnya, logo yayasan ditampilkan di layar raksasa, dan di bawahnya, slogan harapan untuk anak bangsa berkilauan dengan huruf emas. Prabowo berdiri di depan mimbar dan memandang ke arah penonton. Senyumnya mengembang saat menyadari 500 pasang mata tertuju padanya. Para hadirin yang terhormat, suara Prabowo menggema di seluruh aula. Hari ini, saya berdiri di sini dengan rasa tanggung jawab yang besar. Untuk memberikan janji bahwa saya akan merawat anak-anak yang terpinggirkan dan menderita di sudut-sudut gelap masyarakat kita seperti darah daging saya sendiri. Tepuk tangan membahana. Prabowo memejamkan mata sejenak, menikmati tepuk tangan itu, lalu membuka mulutnya lagi. Yayasan ini bukan sekadar donasi. Ini adalah upaya untuk mengubah masa depan anak-anak. Kalimatnya terputus. Semua lampu di aula padam serentak. Gumaman 500 orang menyebar dalam kegelapan. Seseorang menjerit, terdengar suara kursi jatuh. Senyum Prabowo membeku. Ia mengetuk-ngetuk mikrofon, tetapi sistem suaranya juga mati. Saat itu, layar raksasa kembali menyala. Tapi yang muncul bukan video promosi yayasan, melainkan rekaman CCTV dari kamar rumah sakit tua. Di layar, terlihat Prabowo berdiri di samping ranjang Kirana yang tak sadarkan diri, membungkuk. Dan kata-kata yang keluar dari mulutnya terdengar melalui speaker canggih di aula, menusuk telinga 500 orang. Suamimu baru saja jadi gembel dan meninggalkanmu. Dan anakmu yang berdarah di luar sana akan segera menyusul. Aula membeku. Pria yang baru saja mengatakan akan merawat anak-anak terpinggirkan seperti darah dagingnya sendiri, di dalam rekaman CCTV mengancam akan membunuh seorang anak di telinga ibunya yang tak sadar. Kontrasnya begitu tajam, hingga mulut 500 orang ternganga serempak. Video belum berakhir. Layar berganti, dan rekaman suara dari kotak hitam 7 tahun lalu diputar. Buat seolah-olah kecelakaan. Bereskan wanita itu dan bayi di perutnya dengan rapi. Suara Prabowo merobek keheningan aula. Perintah untuk membunuh seorang wanita hamil dan bayinya disiarkan langsung secara nasional. Lampu merah di semua kamera menyala. Stasiun TV tidak menghentikan siaran. Mereka tidak bisa.
Ini adalah berita eksklusif yang akan tercatat dalam sejarah jurnalistik Indonesia. Wajah Prabowo pucat pasi. Tangannya yang memegang mikrofon mulai gemetar. Saat ia berbalik untuk melarikan diri, pintu ganda raksasa di depan aula terbuka lebar. Sesosok pria berjalan masuk dari balik cahaya. Setelan jas hitam, dasi yang rapi, bahu tegap, dan tatapan yang menembus lurus ke depan. Baskara Wijoyo. Dan di tangan kanannya, seorang anak kecil menggenggam erat tangannya, berjalan bersisian. Banyu. Ratusan lampu kilat meledak bersamaan. Suara rana kamera yang bertubi-tubi memenuhi aula. Baskara terus berjalan tanpa henti. Menghadapi sorotan kamera, ia melangkah maju menuju panggung. Di sampingnya, Banyu dengan kaki kecilnya mengikuti langkah ayahnya. Banyu menatap Prabowo di atas panggung, tak ada rasa takut di matanya. Banyu menunjuk Prabowo dengan jari kecilnya dan berteriak, "Om jahat itu yang bikin ibu aku nggak bisa napas." Suara jernih anak itu, bahkan tanpa mikrofon, terdengar hingga ke sudut-sudut aula. 500 pasang mata serentak beralih ke Prabowo di atas panggung. Bibir Prabowo bergetar, tetapi tak ada kata yang keluar. Waktu untuk membela diri telah berlalu. Dengan video CCTV dan rekaman suara yang disiarkan secara nasional, apapun yang ia katakan tidak akan ada gunanya. Pintu di kedua sisi aula terbuka bersamaan. Para penyidik dari tim khusus Kejaksaan Agung menyerbu masuk. Kali ini, bukan kejaksaan bayaran Prabowo. Baskara, melalui tim bayangan, telah menyerahkan buku besar dana gelap dan file suara percobaan pembunuhan langsung ke Kejaksaan Agung. Bobot buktinya begitu kuat sehingga surat perintah penangkapan dikeluarkan dalam waktu kurang dari 2 jam. 4 penyidik melompat ke atas panggung. Prabowo mundur hingga punggungnya menabrak mimbar. Tak ada lagi tempat untuk lari. Seorang penyidik memelintir lengan Prabowo dan membantingnya ke lantai. Borgol dingin berbunyi klik di pergelangan tangannya. Lutut setelan jas seharga ratusan juta itu tertekuk di karpet aula. Baskara naik ke atas panggung. Ia menatap Prabowo yang tersungkur di lantai. Baru kemarin, posisi mereka terbalik. Semalam di koridor rumah sakit, Baskara yang merangkak di lantai dan memegangi celana Prabowo. Sekarang, Prabowo yang tersungkur. Tapi Baskara tidak mengulurkan tangan pada pamannya. Sebaliknya, dengan suara rendah dan jelas, ia hanya mengucapkan satu kalimat. 7 tahun yang kau curi dariku, akan kau bayar dengan air mata darah seumur hidupmu di penjara. Tak ada emosi dalam kata-kata itu. Bukan amarah, bukan kepuasan, bukan kesedihan. Itu adalah suara seorang pria yang telah melampaui gejolak emosi, lebih mirip sebuah vonis. Prabowo diseret oleh para penyidik. Ratusan lampu kilat kamera memotret wajahnya yang hancur. Pria yang baru saja berpidato akan menguasai dunia bisnis Indonesia, kini dengan pergelangan tangan terborgol diseret melintasi aula. Para tokoh politik dan bisnis yang berbaris di kedua sisi memalingkan muka atau menghindari tatapannya. Hanya suara sepatu Prabowo yang terseret di atas karpet yang menggema di aula yang sunyi. Setelah Prabowo menghilang dari pintu aula, Baskara mengangkat Banyu. Anak itu memeluk leher ayahnya dengan kedua tangannya. Banyu belum tahu pria ini adalah ayahnya, tetapi anehnya, ia sepertinya tahu bahwa pelukan ini adalah tempat teraman di dunia. Baskara berdiri di atas panggung sambil menggendong Banyu, menatap ke arah penonton. Ratusan kamera menyorot mereka, tetapi pandangan Baskara melewati semua itu, menuju ke suatu tempat yang jauh. Menuju Kirana, yang saat ini sedang bernapas di rumah sakit. 1 bulan berlalu. Prabowo didakwa atas 17 tuduhan, termasuk percobaan pembunuhan, penggelapan, penyalahgunaan wewenang, dan penghilangan barang bukti. Bahkan sebelum persidangan dimulai, opini publik seolah sudah menjatuhkan vonis. Video hari itu yang disiarkan secara nasional ditonton lebih dari 30 juta kali dalam seminggu, dan fakta bahwa ia menggunakan isu kesejahteraan anak untuk pencucian uang membuat seluruh Indonesia marah. Jaksa dan polisi yang disuap Prabowo juga ditangkap satu persatu, dan dokter forensik yang memalsukan laporan otopsi juga diadili. Semua tuduhan penggelapan terhadap Baskara dibatalkan, dan asetnya yang dibekukan dikembalikan seluruhnya. Tetapi bagi Baskara,
berita yang lebih penting dari semua itu datang dari tempat lain. Di bangsal VIP rumah sakit universitas terbaik di Jakarta, setelah sebulan menjalani perawatan intensif dari tim medis terbaik, Kirana secara ajaib sadar. Para dokter pun terkejut. Mengingat lamanya pasokan oksigen terputus, mereka mengira akan sulit baginya untuk sadar. Tetapi kekuatan hidup Kirana melampaui prediksi medis. Wanita yang telah hidup seperti hantu selama 7 tahun, melahirkan dan membesarkan anaknya sendirian, dan bertahan sampai akhir, kali ini pun tidak menyerah. Kirana membuka matanya di pagi hari. Sinar matahari lembut masuk melalui jendela, dan aroma bunga yang memenuhi kamar menyebar di udara. Kirana menatap langit-langit dengan pandangan kabur, lalu perlahan menoleh ke samping. Ada 2 orang di samping tempat tidurnya. Baskara tertidur di sofa dengan posisi membungkuk. Bayangan di bawah dagunya menunjukkan bahwa ia telah berjaga di sana selama sebulan. Lengan kemejanya digulung hingga siku. Dan di sampingnya, Banyu tertidur lelap dengan kepala bersandar di pangkuan ayahnya. Tidak seperti sebulan yang lalu, ia mengenakan pakaian bersih, dan kotoran hitam di bawah kukunya telah hilang. Tetapi bekas luka di jari-jari kecilnya yang kasar karena memulung masih ada. Air mata mengalir tanpa suara dari mata Kirana. Bibirnya yang kering bergetar, mengeluarkan suara lirih. Gerakan kecil itu membuat Banyu terbangun lebih dulu. "Ibu." Banyu melompat ke atas tempat tidur. Ia memeluk leher Kirana dan membenamkan wajahnya. Bahu anak itu bergetar, seolah semua yang ia tahan selama ini tumpah sekaligus. Anak yang tidak pernah menangis di depan ibunya selama 7 tahun, saat ini menangis terseduh-seduh seperti anak kecil pada umumnya. Tangisan Banyu membangunkan Baskara. Mata mereka bertemu. 7 tahun terbentang di antara mereka, tetapi dalam 1 detik tatapan itu, semuanya tersampaikan. Rasa bersalah, kerinduan, dan janji untuk tidak akan pernah melepaskannya lagi. Kirana mengelus rambut Banyu dengan tangan gemetar dan membuka mulutnya. Suara pertamanya setelah sebulan terdengar serak dan putus-putus, tetapi justru karena itu menusuk lebih dalam ke hati. "Anakku, terima kasih sudah melindungi ayah dan ibu." Banyu mengangkat kepalanya dari pelukan ibunya. Dengan wajah basah oleh air mata, ia menoleh ke arah Baskara dan bertanya dengan suara kecil, "Om ini, ayahku?" Kirana mengangguk sambil menangis. Banyu menatap Baskara. Baskara hanya bisa berdiri di sana, tak mampu berkata apa-apa. Banyu turun dari tempat tidur dan berdiri di depan Baskara. Lalu, ia merentangkan kedua tangannya. Baskara berlutut dan memeluk Banyu. Lutut yang ia tekuk kali ini berbeda dengan yang ia tekuk di hadapan Prabowo sebulan yang lalu. Bukan penyerahan diri, melainkan rasa syukur. Bukan rasa malu, melainkan kebahagiaan. Itu adalah saat pertama seorang ayah dan anak saling berpelukan. 1 tahun berlalu. Baskara mengubah gedung Yayasan Kesejahteraan Anak yang hendak dibangun Prabowo untuk pencucian uang menjadi rumah sakit anak gratis yang canggih. Tempat untuk anak-anak seperti Banyu yang sakit tetapi tidak bisa berobat karena biaya. Tempat untuk orang-orang seperti Kirana yang pingsan tanpa nama dan tak ada yang peduli. Di gedung yang sama di mana Prabowo hendak mencuci uang dengan menjual nama anak-anak, kini benar-benar menyelamatkan nyawa anak-anak. Adakah balas dendam yang lebih memuaskan dari ini? Di hari peresmian, ratusan orang berkumpul di depan gerbang utama rumah sakit. Kirana dan Banyu berdiri berdampingan memegang pita merah. Kirana telah banyak pulih setelah setahun rehabilitasi. Meskipun masih kurus, pipinya sudah merona dan matanya penuh dengan semangat hidup yang telah kembali setelah 7 tahun. Banyu tumbuh lebih tinggi dan mengenakan seragam sekolah yang bersih. Keduanya menggerakkan gunting secara bersamaan, memotong pita, dan tepuk tangan pun membahana. Baskara menyaksikan pemandangan itu dari beberapa langkah di belakang. Ia teringat saat pertama kali bertemu dengan istrinya yang tinggal tulang dan putranya yang memulung di kamar bangsal berbau jamur di rumah sakit Amal setahun yang lalu. Antara keputusasaan saat itu dan pemandangan sekarang, hanya ada waktu 1 tahun, tetapi 1 tahun itu adalah waktu terpanjang dan paling sengit dalam hidup Baskara. Senyum paling cerah di dunia merekah di bibir Baskara. Itu adalah taman rumah sakit yang dipenuhi bunga flamboyan yang sedang mekar. Kelopak bunga merahnya beterbangan ditiup angin, jatuh di atas kepala mereka bertiga.
Banyu menggenggam erat tangan kiri ibunya dan tangan kanan ayahnya. Sebuah jembatan batu kecil melintasi sungai kecil di taman. Banyu, sambil memegang tangan kedua orang tuanya, melompat-lompat di atas jembatan batu itu. Batu pertama, batu kedua, batu ketiga. Setiap kali ia melompat, tangan Kirana dan Bhaskara berayun, dan tawa mereka bertiga menyebar di antara bunga-bunga. Di ujung jembatan, Banyu berbalik. Dengan pipi merona, ia tersenyum cerah dan bertanya, "Ayah, besok kita makan apa?" Bhaskara menatap Kirana. Kirana tersenyum kecil. Bhaskara menggenggam kembali tangan Banyu dan menjawab, "Besok kita akan makan malam paling biasa yang kita lewatkan selama 7 tahun. Makan malam paling biasa." Bagi mereka bertiga, itu adalah janji yang paling istimewa di dunia. Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan Nasional Indonesia, pernah berkata, "Jadikan setiap tempat sebagai sekolah, dan jadikan setiap orang sebagai guru." Filosofinya mengajarkan bahwa kekuatan sejati dimulai dari dalam diri. Seseorang yang jiwanya telah runtuh, tidak akan bisa melawan kejahatan apapun di dunia. Bhaskara dalam cerita ini pun sama. Selama 7 tahun ia kehilangan dirinya dan hancur, kekayaan triliunan rupiah dan nama besar sebagai pimpinan tak ada gunanya. Tetapi saat ia menemukan kembali orang yang harus ia lindungi, api di dalam dirinya kembali menyala, dan barulah saat itu ia memiliki kekuatan untuk melawan dunia. Dalam hidup, kita semua akan mengalami saat-saat terpuruk. Tetapi yang membuat kita bangkit kembali dari keterpurukan itu bukanlah uang atau kekuasaan, melainkan keberadaan satu orang di sisi kita, bukan? Jika cerita hari ini menyentuh hati Anda, mohon berikan like dan subscribe, serta ceritakan kisah Anda di kolom komentar. Sampai jumpa di kisah berikutnya.